Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada mahasiswa yang saya hormati, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan kuliah kita tentang evaluasi program pendidikan. Kali ini topik kita adalah tentang mengenal berbagai model desain atau rancangan evaluasi program pendidikan. Nanti kita akan menjelaskan satu persatu apa itu CIPP, Descripance Model, kemudian Countenance Model, Kirkpatrick Model, Goal Oriented Evaluation Model, kemudian Goal Free Evaluation Model, Summative Evaluation Model, CSE, UCLA Evaluation Model. Nah, yang pertama adalah CIPP. Ini adalah salah satu model evaluasi program pendidikan yang sangat terkenal ya, dan banyak digunakan oleh para peneliti. Model ini dikembangkan oleh Staplebeam dan kawan-kawan sejak tahun 1967. Jadi CIPP itu singkatan dari konteks, input, proses, dan produk. Dan yang dievaluasi di sana nanti adalah evaluasi terhadap konteks, evaluasi terhadap input, evaluasi terhadap proses, dan evaluasi terhadap produk. Kita lihat gambarnya seperti ini. Evaluasi terhadap konteks ya adalah evaluasi terhadap kebermanfaatan sebuah program, kemudian kebutuhan program, resource, sumber-sumber daya program, problem yang dihadapi, kemudian latarnya, kemudian lingkungan yang terkait dengan evaluasi program. Kemudian input evaluation. Input evaluation ini meliputi plans ya, perencanaan itu terkait dengan kaitan kita dengan stakeholder, kemudian bagaimana strategi yang digunakan, kemudian bagaimana strategi penganggarannya, bagaimana coverage-nya, bagaimana menangani semuanya, kemudian bagaimana sumber, bagaimana research-nya, bagaimana penelitiannya. Nah, kemudian adalah proses evaluation. Ini terkait dengan action, terkait dengan bagaimana pengembangan, bagaimana implementasi, bagaimana monitor, bagaimana umpan balik dari sebuah program. Dan yang keempat adalah product evaluation. Ini terkait dengan outcome dari sebuah produk, dari sebuah evaluasi dari sebuah program pendidikan. Itu meliputi misalnya impact-nya, bagaimana dampaknya, bagaimana efektivitas dari sebuah program, bagaimana transportability-nya, bagaimana sustainability-nya, bagaimana keberlanjutan dari sebuah program pendidikan. Itulah komponen dari CIPP sebagai salah satu model atau desain program evaluasi program pendidikan. Adik-adik sekalian, berikutnya ada yang disebut dengan Descripance Model. Ini dikembangkan oleh Malcolm Vervos. Nah, model ini menekankan pandangan adanya kesenjangan di dalam pelaksanaan program. Jadi dia mengukur besarnya kesenjangan yang ada di setiap program. Kemudian Countenance Model ini dikembangkan oleh Stake ya, itu lebih menekankan pada adanya pelaksanaan dua hal. Yang pertama description, yang kedua adalah judgment, yang kedua adalah pertimbangan. Jadi Countenance Model ini itu melalui 3 tahapan ya, itu antecedent, kemudian transaction, dan keluaran ya. Antecedent itu sama dengan tadi CIPP, itu terkait dengan konteksnya, konteks dari sebuah program. Kemudian transaction itu terkait dengan proses dari sebuah program. Sedangkan output itu sama dengan outcome dari sebuah program. Itulah yang dievaluasi. Kemudian
uh, Kirkpatrick model. Ini salah satu model yang dikembangkan oleh Kirkpatrick yang sudah mengalami beberapa kali penyempurnaan. Terakhir diperbarui pada tahun 1998. Ini dikenal dengan Evaluation Training Program, the 4 level atau Kirkpatrick's Evaluation Model. Nah, di dalam Kirkpatrick Evaluation Model ini ada 4 level yang dievaluasi. Ini model evaluasi ini sebenarnya lebih banyak digunakan untuk mengevaluasi program-program pelatihan. Yang pada level pertama adalah reaction. Reaction ini kita akan melihat bagaimana reaksi daripada partisipan atau peserta pelatihan dari sebuah program pelatihan yang kita lakukan. Pada level kedua learning, jadi apakah pelatihan itu dapat meningkatkan pengetahuan, dapat meningkatkan skill dan sikap dari peserta. Itu yang dievaluasi pada level learningnya. Kemudian pada level transfer itu yang diamati atau diteliti adalah dievaluasi adalah apakah partisipan itu berubah perilakunya ketika dia kembali ke tempat kerja setelah mengikuti sebuah program. Nah, pada level keempat, apakah pelatihan itu mempengaruhi proses atau outcome, misalnya adanya peningkatan produktivitas, ada peningkatan mutu, peningkatan perolehan dana atau mengurangi cost juga, misalnya seperti itu. Jadi itulah beberapa level yang ada di dalam Kirkpatrick Evaluation Model. Berikutnya adalah Goal Oriented Evaluation Model. Ini dikembangkan oleh Tyler. Jadi objek pengamatan pada model ini adalah tujuan dari program. Jadi goal oriented. Jadi dia berorientasi pada tujuan. Jadi tujuan dari program yang sudah ditetapkan jauh sebelum program dimulai. Jadi dalam model ini evaluasi itu dilakukan dengan cara berkesinambungan, terus-menerus mengecek seberapa jauh tujuan tersebut sudah terlaksana di dalam proses pelaksanaan program. Model berikutnya adalah Goal Free Evaluation Model. Ini kebalikan dari yang tadi. Goal Free Evaluation Model dikembangkan juga oleh Michael Scriven. Di dalam melaksanakan evaluasi program, evaluator tidak perlu memperhatikan apa yang menjadi tujuan program. Nah, ini prinsip dari Goal Free Evaluation Model. Bagi model ini yang perlu diperhatikan di dalam program tersebut adalah bagaimana kinerjanya, ya. Itu dengan cara mengidentifikasi penampilan-penampilan yang terjadi, baik pengaruh baik, hal-hal yang positif atau hal-hal yang diharapkan maupun hal-hal yang negatif yang tidak diharapkan. Nah, berikutnya adalah model Formative Summative Evaluation Model. Ini dikembangkan juga oleh Michael Scriven. Evaluasi itu dilakukan pada saat program berjalan, itu disebut dengan formatif. Jadi formatif itu adalah evaluasi yang dilakukan pada saat sebuah program sedang berjalan. Sedangkan summative evaluation model adalah evaluasi yang dilakukan setelah program selesai dilakukan. Jadi tujuan dari evaluasi formatif ini adalah untuk mengetahui seberapa jauh program yang dirancang itu dapat berlangsung. Itu sekaligus untuk mengidentifikasi hambatan-hambatan yang dialami selama proses melaksanakan program. Kemudian untuk summative itu tujuannya untuk mengukur, ya, ketercapaian program. Jadi dengan standar yang sudah dibuat, ya, kemudian hasil yang dicapai, seberapa jauh ketercapaian, seberapa tinggi ketercapaian program. Itulah yang dievaluasi dengan model
Formative Summative Evaluation Model. Berikutnya adalah CSE-UCLA Evaluation Model. Ini CSE-UCLA ini disingkatan ya dari Center for Study of Evaluation, sedangkan UCLA itu singkatan dari University of California in Los Angeles. Nah, di dalam model ini evaluasi program dilakukan pada saat need assessment, bagaimana program memperkirakan kebutuhan ya dan sebagainya. Kemudian yang kedua, program planning, bagaimana sebuah program itu direncanakan ya, oleh oleh panitia, misalnya oleh orang-orang yang terlibat dalam tim tersebut. Kemudian formative evaluation ya, bagaimana dia mengevaluasi pada saat proses sedang berjalan. Kemudian summative evaluation, jadi evaluasi yang dilakukan pada saat program telah selesai. Jadi CSE-UCLA itu punya model ya yang terdiri dari need assessment, program planning, formative evaluation, dan summative evaluation. Jadi pada 4 tahapan inilah dilakukan evaluasi. Nah, adik-adik sekalian, mungkin itu saja yang kita bisa sampaikan pada kuliah pada hari ini ya, meliputi beberapa informasi pengetahuan terkait dengan model-model evaluasi dalam program pendidikan. Nanti secara lebih detail akan kita diskusikan melalui penyajian kelompok. Terima kasih, semoga bermanfaat. Kita akhiri dengan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.